Andrew adalah seorang siswa SMA yang tinggal di Seattle bersama ibunya yang sakit dan ayahnya yang kasar. Andrew adalah anak yang terbuang, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki teman dan relatif tidak dikenal di sekolahnya. Lelah dengan perlakuan kasar ayahnya, Andrew memutuskan untuk membeli sebuah kamera sebagai alat pencegah bagi ayahnya untuk menyakitinya. Andrew mengatakan bahwa dia akan merekam semuanya mulai saat ini. Andrew mengunjungi ibunya yang terbaring di tempat tidur yang bernama Karen, dan dia mengucapkan selamat sekolah. Sepupu dan teman dekat Andrew, Matt, menjemput Andrew, dan mereka berdua pergi ke sekolah. Matt memberikan Andrew nugget kebijaksanaan dari para filsuf yang telah dibacanya, dan Andrew menggodanya. Andrew menghabiskan beberapa waktu merekam sekolahnya, menunjukkan kepada kamera di mana dia makan dan nongkrong. Beberapa remaja menggertak Andrew dan mengambil kameranya. Mereka akhirnya mengembalikannya setelah puas mengejeknya. Dalam perjalanan pulang, Matt mengajak Andrew ke sebuah pesta, namun Andrew menolak. Matt bersikeras mengajak Andrew ikut, berpikir bahwa waktu di luar rumah akan baik untuknya. Dengan berat hati Andrew setuju. Di rumah, Andrew melihat-lihat rekamannya saat ayahnya, Richard, menerobos masuk. Richard menampar wajah Andrew, mendorongnya ke lantai. Richard dengan marah mengatakan kepada Andrew bahwa dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Matt dan Andrew kemudian tiba di pesta dan berpisah. Andrew merekam pesta tersebut, melihat orang-orang bersenang-senang dan menari. Dia kemudian melihat Casey, seorang gadis yang juga merekam hari-harinya untuk vlognya. Matt masuk dan dengan canggung mencoba membuat Casey terkesan. Sekali lagi memamerkan jargon-jargon filosofisnya. Andrew mendapat masalah ketika seorang pria menuduh Andrew merekam pacarnya. Andrew keluar dari pesta dan menuju ke tempat parkir. Dia menangis sambil membersihkan kotoran dari kameranya. Andrew merasa frustrasi, merasa tidak pantas berada di tengah-tengah kerumunan. Steve, anak yang populer, yang mencalonkan diri sebagai ketua kelas, memanggil Andrew dan mengundangnya untuk bergabung dengan dia dan teman-temannya. Steve mengatakan bahwa dia dan Matt telah menemukan sesuatu di hutan dan meminta Andrew untuk merekam apa yang mereka temukan. Andrew bergabung dengan Steve, dan mereka tiba di sebuah lubang di tengah hutan. Mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lubang tersebut, dan Steve menyelam untuk menjelajahinya. Mereka menjelajah lebih dalam ke dalam lubang dan menemukan sebuah gua yang berisi kristal besar yang bersinar. Kristal itu mulai bersenandung, dan semuanya mulai bergetar sebelum berubah menjadi hitam. Beberapa minggu kemudian, Matt, Steve, dan Andrew berada di halaman belakang di mana mereka saling melempar bola bisbol. Ketika Matt melempar bola ke arah Steve, bola berbelok ke kanan dan mengenai Steve yang berada di samping. Matt kemudian melempar bola ke arah Andrew, dan Andrew menghentikan bola di udara dengan pikirannya. Hidung Andrew mulai berdarah, dan dia menjatuhkannya. Ketiganya kemudian bermain dengan potongan-potongan Lego dan melambungkan potongan-potongan itu tanpa menyentuhnya. Tampaknya kristal misterius itu telah memberi mereka kekuatan telekinesis. Kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke lubang tersebut, namun mereka mendapati bahwa tanah telah memenuhi lubang tersebut. Pihak berwenang pun datang dan menyuruh mereka untuk menjauh dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Steve dan Andrew berbicara tentang keluarga mereka. Andrew bercerita kepada Steve tentang ibunya, dan ayahnya yang dulunya adalah seorang pemadam kebakaran. Sebuah kecelakaan telah melukai Richard, dan dia sekarang tinggal di rumah dan mengumpulkan cek asuransi dari pemerintah. Steve juga menceritakan beberapa masalah di rumah dengan orang tuanya. Saat di rumah, Andrew berlatih melayangkan kameranya. Dia mendengar ayahnya berbicara di telepon, memohon kepada seseorang untuk mendapatkan bantuan medis untuk Karen. Richard mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi membiayai pengobatan Karen, namun keadaannya semakin memburuk. Keesokan harinya, Andrew mengajak Karen berjalan-jalan di taman, dan keduanya menikmati waktu yang indah. Kemudian, anak-anak itu kembali berada di luar, melatih kekuatan mereka, melempar batu ke danau. Andrew bertanya kepada Matt apakah dia menyukainya, dan Matt menjawab iya. Tapi dia dulu sulit untuk diajak berkomunikasi dengan Andrew. Andrew kemudian bertanya kepadanya, apakah dia pikir mereka bisa melakukan lebih banyak hal dengan kekuatan mereka. Di sekolah, Matt berteori bahwa kekuatan mereka sama seperti otot yang harus mereka tingkatkan agar menjadi lebih kuat. Malam sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia bisa mengangkat tempat tidurnya dari lantai tanpa mimisan.
Jika mereka mengangkat sesuatu yang terlalu berat atau mencoba melakukan sesuatu yang terlalu rumit, hal itu akan membebani kekuatan mereka, dan hidung mereka akan mulai berdarah. Dia menyarankan untuk mengembangkan kemampuan mereka secara perlahan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Andrew kemudian menyarankan untuk pergi ke tempat umum untuk melatih kemampuan mereka, dan mereka memutuskan untuk melakukannya di supermarket. Mereka masing-masing mulai menjahili orang-orang, melakukan lelucon yang tidak berbahaya. Andrew membuat gerobak belanjaan terguling, Steve menakut-nakuti seorang anak dengan melambungkan boneka binatang, dan Matt mencoba mengeluarkan permen karet dari mulut seseorang namun malah memukulnya. Di sebuah restoran, Andrew mencoba menusuk Matt dengan garpu untuk menunjukkan bagaimana kekuatan mereka dapat melindungi mereka dari benda tajam dan proyektil. Andrew kemudian memanifestasikan gambar perawan Maria di atas panekuk-panekuknya, menakut-nakuti salah satu pelayan. Anak-anak bersenang-senang, menggunakan kekuatan mereka dengan bodoh. Di tempat parkir, Steve mencoba mengerjai seorang wanita. Dia berhasil memindahkan mobil wanita itu ke tempat parkir yang berbeda. Matt dan Andrew sangat terkesan, mencatat bahwa ini mungkin adalah yang terberat yang pernah mereka angkat. Hidung Steve mulai mengeluarkan banyak darah, tapi dia tetap bersikukuh bahwa dia merasa baik-baik saja. Wanita itu kembali, dan mereka semua menertawakan kebingungannya. Kemudian, mereka sedang dalam perjalanan pulang ketika sebuah truk di belakang mereka mulai membunyikan klakson. Andrew melangkah masuk, dengan tujuan untuk membuat truk pick-up itu sedikit berbelok, tetapi akhirnya malah memberikan tenaga yang terlalu besar. Truk tersebut berbelok keluar dari jalan, menuju jurang dan jatuh ke sungai. Anak-anak bergegas keluar untuk membantu, dan Steve menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan sang sopir. Mereka kemudian memanggil polisi. Steve terlihat terguncang dengan apa yang terjadi, dan Matt memarahi Andrew. Andrew terlihat menyendiri dan menjauh saat Matt berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia telah menempatkan seseorang dalam bahaya besar. Matt mengatakan bahwa kekuatan mereka semakin kuat dan sulit untuk dikendalikan dan mengusulkan untuk menerapkan aturan. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Steve di tempat pembuangan sampah dan melihat dia melayang di atas mereka. Steve mendorong mereka untuk mencobanya. Matt mencoba pertama kali, namun ia kesulitan untuk turun dari tanah, dan jatuh beberapa kali. Andrew mencoba berikutnya dan berhasil berdiri, sangat senang karena dia bisa melayang. Dia bergabung dengan Stephen, dan mereka berdua bersorak. Kemudian, anak-anak itu melayang di atas awan. Mereka semua melesat di langit, terbang melewati satu sama lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka bahkan mulai melempar bola dan menangkapnya di udara. Mereka melambat, melayang di atas awan ketika sebuah pesawat tiba-tiba terbang melewati mereka. Steve terjatuh, dan Andrew terbang untuk menyelamatkannya. Dia menangkap Steve, tapi mereka terus terjatuh dengan kecepatan tinggi. Andrew memperlambat laju mereka berdua sebelum menghantam tanah, dan mereka berdua berakhir tanpa cedera. Matt bergabung dengan mereka, dan mereka semua mulai tertawa dan bersorak-sorai di antara mereka sendiri, sangat gembira karena mengetahui bahwa mereka adalah manusia pertama yang bisa terbang. Mereka kemudian berkumpul untuk menginap di rumah Steve, dan Andrew memberitahu mereka bahwa hari itu adalah hari terbaik sepanjang hidupnya. Keesokan harinya di sekolah, mereka berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia, terbang ke destinasi impian mereka. Steve mengatakan bahwa dia merencanakan perjalanan akhir pekan ke Hawaii, dan Andrew mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Tibet, memikirkan betapa indah dan tenangnya tempat itu, dan mengatakan bahwa para biksu di sana telah mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Matt kemudian bertemu dengan Casey, menyerahkan sumbangan kepadanya. Dia mengatakan bahwa ini untuk kekeringan yang dia sebutkan di salah satu vlognya. Casey kemudian mengatakan kepada Matt bahwa dia bisa mengirimkannya sendiri. Casey bertanya kepada Matt alasan perubahannya yang tiba-tiba. Mengatakan bahwa dulu dia terlalu tidak pintar untuk bergaul, dan sekarang dia terlihat sangat peduli dengan isu-isu dunia dan mulai bergaul dengan orang-orang. Matt mengatakan bahwa dia telah berubah sekarang, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang lain. Dia mengatakan kepada Casey bahwa dia ingin bergaul dengannya juga, tapi Casey tiba-tiba menutup pintunya. Andrew dan Steve nongkrong di atas gedung, dan Steve kagum dengan penggunaan kekuatan Andrew, karena dia bisa melayangkan kameranya dengan lihai. Andrew kemudian berkata, bahwa dia sudah lama merasa kesepian sebelum mereka memiliki kekuatan. Dia bahkan jarang bergaul dengan Matt, meskipun mereka adalah sepupu.
Steve kemudian mengusulkan agar mereka mengikuti pertunjukan bakat di sekolah, dan mengatakan kepada Andrew bahwa dia akan membantunya dalam pertunjukan tersebut. Andrew kemudian mempersiapkan diri untuk pertunjukan bakat, memamerkan pakaiannya kepada Karen. Saat dia pergi, Richard meneleponnya dan mengatakan kepada Andrew bahwa dia mencurigainya. Richard mengatakan bahwa dia tahu Andrew merencanakan sesuatu. Di acara pencarian bakat, Matt mengoperasikan kamera, dan dia bertemu dengan Casey, yang juga merekam acara tersebut. Steve dan Andrew muncul di atas panggung dan memulai pertunjukan sulap mereka. Bagi Andrew, ilusi dan triknya ini seperti permainan anak-anak, karena sebenarnya dia bisa menggunakan kemampuan telekinetiknya lebih dari ini. Keduanya menampilkan pertunjukan yang luar biasa, teman sekelas dan teman sekolah mereka bersorak-sorai sepanjang pertunjukan. Matt dan Andrew kemudian pergi ke sebuah pesta rumahan di mana semua orang menyapanya. Akhirnya, Andrew merasakan bagaimana rasanya diperhatikan dan dihargai. Semua keadaan ini sangat memvalidasi dirinya. Andrew bertemu dengan seorang gadis berambut merah muda di pesta itu, dan mereka mulai berbicara dan langsung cocok. Andrew bersenang-senang di pesta itu, dan Matt ditinggalkan dengan kamera. Dia meninggalkan pesan manis untuk Andrew, namun Casey melihatnya dan mengajaknya untuk meninggalkan pesta. Steve kemudian menjadi juru kamera baru, dan dia mencari Andrew. Dia naik ke lantai atas dan menemukan bahwa Andrew telah muntah, dan membuat jijik gadis yang bersamanya. Steve masuk sambil tertawa, tapi Andrew tidak menganggap enteng situasi ini. Dia berteriak kepadanya dan menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, Andrew bermain dengan laba-laba sebelum membuatnya melayang dan membelahnya menjadi beberapa bagian. Richard kemudian terlihat melihat-lihat kamar Andrew, dan dia melihat kamera. Richard kemudian menegur Andrew karena menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli kamera, sementara ia hampir tidak memiliki uang untuk pengobatan ibunya. Richard terus meneriakinya, dan Andrew menjawabnya, membuat Richard marah. Richard kemudian menyerang Andrew, menjepitnya, tetapi Andrew melawan, menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Richard. Andrew mengatakan bahwa dia bisa menghancurkannya jika dia mau. Lalu melemparkannya ke lantai. Richard hanya bisa mengerang dan merintih. Sementara itu, Matt sedang bersama Casey ketika hidungnya mulai berdarah, meskipun dia belum menggunakan kekuatannya. Andrew saat itu berada di tengah badai petir dan menangis. Steve tiba, mengatakan hidungnya mulai berdarah, dan dia mendengar suara Andrew memanggilnya. Andrew meminta Steve untuk meninggalkannya sendirian, tetapi Steve menyuruh Andrew untuk tenang dan kembali ke tanah. Andrew semakin marah, dan petir tiba-tiba menyambar. Waktu berlalu, dan Andrew merekam sebuah pemakaman. Dia melihat Casey dan Matt hadir, serta teman-teman sekelas mereka yang lain. Ternyata Steve telah disambar petir dan meninggal. Andrew kemudian melihat Matt yang sedang memelototinya. Setelah pemakaman, Matt mengkonfrontasi Andrew tentang apa yang terjadi pada Steve, mempertanyakan bagaimana dia bisa tersambar petir ketika tidak ada sambaran petir yang terekam. Matt memerintahkan Andrew untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi Andrew tetap diam. Dia menghindari konfrontasi dan terbang pergi. Keesokan harinya, Andrew kembali ke makam Steve dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia pasti kehilangan kendali. Dia kembali ke lubang tempat mereka mendapatkan kekuatan, dan melihat lubang itu sekarang ditumbuhi rumput. Saat itu, sebuah pola mulai terbentuk di sekitarnya. Andrew kemudian pergi ke sekolah dan melihat orang-orang mengejeknya karena muntah di pesta. Dia melihat gadis berambut merah muda bersama teman-temannya, dan teman-temannya juga mengolok-oloknya. Si pengganggu juga mulai menggodanya, menirukan dia muntah. Andrew diliputi oleh kemarahan. Dia mendekati si penindas dan mencabut beberapa giginya. Di sebuah bilik kamar mandi, dia menunjukkan potongan-potongan gigi itu kepada kamera dan menjelaskan bagaimana dia mengambilnya. Di sebuah tempat barang rongsokan, Andrew berbicara kepada kameranya dan berbicara tentang evolusi dan konsep pemangsa puncak. Dia berbicara tentang bagaimana pemangsa tidak merasa bersalah saat membunuh mangsanya, seperti manusia yang tidak merasa bersalah saat menginjak semut, atau menggencet lalat dan nyamuk. Dia menyamakan dirinya sebagai pemangsa puncak manusia. Kemampuannya mungkin membahayakan manusia, tapi baginya, begitulah adanya. Dia kemudian menghancurkan sebuah mobil di belakangnya dengan mudah. Matt menerobos masuk ke kamar Andrew, mencari tahu tentang apa yang terjadi di sekolah dengan si pengganggu.
Dia menekankan betapa pentingnya untuk mengikuti peraturan yang mereka buat, karena kekuatan mereka terlalu berbahaya dan ini untuk kebaikan mereka sendiri. Matt kemudian memperingatkan Andrew bahwa dia harus turun tangan jika Andrew tidak berhenti menyakiti orang lain. Mereka bertengkar, dan Matt melayangkan pukulan, tapi Andrew menangkap tinjunya dengan mudah. Matt kemudian segera pergi. Andrew pergi ke apotek untuk membeli lebih banyak obat untuk ibunya, tetapi apoteker mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang. Karena tidak memiliki pilihan lain, Andrew memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastis untuk ibunya. Dia mengambil pakaian pemadam kebakaran tua milik ayahnya dan pergi keluar untuk mengambil uang secara paksa dari orang-orang. Pertama-tama, dia mengincar orang-orang di jalanan yang selalu mengolok-oloknya. Dia meledakkan mereka semua, menabrakkannya ke mobil dan ke aspal. Dalam hitungan detik, dia membuat mereka pingsan dan mengambil semua uang mereka. Dia kemudian pergi ke sebuah pom bensin, melumpuhkan kasir dan mengambil semua uang di mesin kasir. Saat dia berjalan keluar, kasir mengejarnya dengan senapan. Andrew menepis senapan tersebut, dan akhirnya menembakkan senapan ke arah tangki bensin. Tangki bensin meledak, dan kasir serta Andrew terlempar ke belakang. Kejadian ini membuat Andrew terbakar dan kehilangan kesadaran. Dia dirawat di rumah sakit, dan Richard dipanggil. Richard memasuki kamar Andrew dan mulai menangis. Dia mengatakan kepada Andrew yang tidak sadar, bahwa Karen telah meninggal. Dia kemudian menyalahkan Andrew atas kematian Karen. Karena menurutnya, Karen tidak akan meninggal jika dia tidak mencari Andrew. Dia mulai berteriak pada Andrew, memerintahkannya untuk meminta maaf atas kematian Karen. Teriakannya semakin keras, dan Andrew akhirnya terbangun, meledakkan sebuah lubang di dinding rumah sakit. Matt sedang berada di sebuah pesta ulang tahun ketika hidungnya mulai mengeluarkan darah. Dia segera mengetahui ada yang tidak beres dengan Andrew dan melihat laporan berita tentang ledakan di rumah sakit. Dia segera pergi dengan Casey, yang mengendarai mobil menuju ke rumah sakit. Mereka tiba di rumah sakit, dan melihat Andrew mengangkat Richard dan menjatuhkannya. Matt menukik dan menangkap Richard, semua orang melihatnya terbang. Mereka masuk ke dalam mobil lagi, namun Andrew menemukan mereka, dan kemudian mengangkatnya lalu menghempaskannya. Matt menangkap Casey dan menerbangkannya ke tempat yang aman. Orang-orang merekam semuanya dengan ponsel mereka, dan polisi serta petugas medis berebut untuk menangani situasi tersebut. Matt terbang menghampiri Andrew, mencoba menenangkannya dan meyakinkannya untuk berhenti. Andrew mengatakan bahwa dia selalu diperlakukan dengan buruk, dan ini adalah kesempatannya untuk balas dendam atas semua yang telah terjadi padanya. Matt berjanji bahwa dia akan membantu mengubah hidupnya, dan mengatakan bahwa mereka bisa melarikan diri dan memulai hidup baru. Matt terus berbicara, namun Andrew melemparkan sebuah bus ke arahnya. Andrew kemudian mendarat di sebuah gedung, dan Matt bangkit untuk melawan. Andrew dan Matt berkelahi, terlempar ke seluruh penjuru kota. Mereka menabrak jalan, mobil, gedung, apartemen, dan rumah, saling menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka saling melempar kendaraan, tapi Andrew tidak mempedulikan nyawa manusia. Matt masih berusaha meyakinkan Andrew untuk berhenti, tetapi polisi mengepung mereka. Matt tertembak, dan Andrew membalas tembakan polisi sebelum terbang. Mereka berdua mendarat di sebuah alun-alun di depan sebuah gedung, di mana polisi kembali mengepung mereka. Matt memohon kepada Andrew untuk berhenti, tapi dia tidak mendengarkan. Polisi melepaskan tembakan, tapi Andrew menghentikan semua peluru. Andrew kemudian mulai berteriak, dan gedung-gedung di belakang mereka berguncang hebat. Kaca dan beton retak, dan puing-puing menghujani mereka. Matt memohon pada Andrew untuk tidak melukai polisi, tapi Andrew tetap tidak mau mendengarkan. Dia menyadari bahwa tidak ada cara lain selain membunuh Andrew. Matt mengambil patung di belakang Andrew, dan mengarahkan tombak baja ke arahnya sebelum menikamnya di bagian dada. Semuanya menjadi sunyi, dan Andrew tergantung tak bernyawa di tengah alun-alun. Polisi mendekat, tetapi Matt segera terbang dan melarikan diri. Waktu berlalu, dan Matt terlihat terbang di atas puncak gunung bersalju. Dia berbicara kepada sebuah kamera seolah-olah itu adalah Andrew, dan dia mengarahkannya ke beberapa kuil biksu Tibet. Lalu dia pergi mengucapkan selamat tinggal kepada Andrew.